Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penyakit jantung pada lansia. Saya Tiara sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Rangkaian acara yang akan kita bahas pada presentasi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kedua sesi penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Untuk sesi pertama, pembukaan, marilah kita buka presentasi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Untuk sesi kedua, penyajian materi. Untuk penyaji dipersilakan. Untuk para audiens semuanya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu, sesi tanya jawab saya beri kesempatan 2 orang terlebih dahulu. Dan silakan yang ingin bertanya, ajukan tangan dan berdiri. Ini sesi penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi kita hari ini berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih kepada audiens yang telah menyimak dengan antusias presentasi kita hari ini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Saya Tiara pamit undur diri. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pengendalian dan pencegahan infeksi terhadap jenazah pasien COVID-19. Saya, Beca Intan Lestari, sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Rangkaian acara yang akan kita bahas pada diskusi hari ini yaitu 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penjelasan materi, 3. Sesi tanya jawab, dan 4. Sesi penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita memasuki acara berikutnya yaitu penyajian materi. Selanjutnya, sesi tanya jawab dengan 2 pertanyaan dari laki-laki dan 2 pertanyaan dari perempuan. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaannya yang disertai dengan nama dan asal kelompok masing-masing. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Berikan waktu kepada kelompok 1 untuk mencari jawaban. Itulah jawaban dari kelompok 1. Kepada teman-teman, apakah ada yang belum puas terhadap jawaban dari kelompok 1 dan yang ingin menyanggah, saya persilahkan. Selanjutnya adalah sesi penutup. Sebelumnya, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil materi diskusi yang kita bahas hari ini. COVID-19 merupakan pandemi yang dapat menular dan bahkan dapat mematikan. Resiko infeksi dari jenazah COVID-19 terhadap pekerja yang melakukan kontak dengan jenazah perlu diwaspadai. Untuk mencegah infeksi dari kontak dengan jenazah karena penyakit menular dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur yang aman dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Lolika Sapitri. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi yang berjudul Gagal Ginjal Akut pada Anak. Baiklah, rangkaian acara kita pada hari ini yaitu yang pertama 1 sesi pembukaan, 2 sesi penyajian materi, 3 sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah.
Baiklah, memasuki acara yang kedua, yaitu acara penyajian materi yang akan disampaikan oleh teman kita. Baiklah, selanjutnya memasuki acara sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi yaitu gagal ginjal akut adalah suatu keadaan klinis di mana terjadi penurunan fungsi ginjal secara mendadak yang berakibat kemampuan ginjal untuk mempertahankan homeostasis tubuh hilang. Baiklah, masuki acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara, bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang penyakit leukemia pada masa remaja. Saya, Vera Yulianti, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi rangkaian acara yang akan kita bahas diskusi pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, kedua, sesi penyajian materi, ketiga, sesi tanya jawab, keempat, sesi penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya selanjutnya. Sesi tanya jawab dengan 2 pertanyaan, 1 dari laki-laki dan 1 lagi dari perempuan. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya dengan menyebutkan nama dan kelompok masing-masing. Baiklah, terima kasih yang sudah bertanya. Selanjutnya sesi penutup. Sebelumnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 3 tentang penyakit leukemia pada masa remaja. Leukemia adalah suatu penyakit yang dikenal dengan adanya proliferasi neoplastik dari sel-sel organ hemobiotik yang terjadi sebagai akibat mutasi simpatik sel bakal atau disebut stem cell yang akan membentuk suatu klon sel leukemia. Demikianlah itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Novita Desiana, MPD, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Karli Andara sebagai moderator beserta anggota kelompok presentasi. Kepada anggota kelompok presentasi, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai anemia pada remaja. Sebelum memulai presentasi, saya akan menjelaskan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang kelima penambahan materi oleh dosen pembimbing. Baiklah, langsung saja kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyampaian materi oleh sang penyaji. Kepada penyaji, saya persilakan. Itulah tadi pembahasan materi yang disampaikan oleh kelompok presentasi. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para audiens yang ingin bertanya. Saya persilakan. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tadi akan dijawab oleh kelompok presentasi. Kepada kelompok presentasi, saya persilakan. Dari jawaban yang disampaikan dan dijelaskan oleh kelompok presentasi tadi, apakah ada yang ingin menyangga jawaban? Jika tidak, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya.
Sebelum kita memasuki sesi penutupan, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Anemia adalah gejala dari kondisi yang mendasari seperti kehilangan komponen darah, elemen tidak kuat, atau kurang nutrisi yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah, yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkut oksigen darah, dan ada banyak tipe anemia dengan beragam penyebabnya. Berikut ini kategori tingkat keparahan pada anemia. Yang pertama, kadar hemoglobin 10 gram sampai 8 gram disebut anemia ringan. Kedua, kadar hemoglobin 8 gram sampai 5 gram disebut anemia sedang. Dan yang ketiga, kadar hemoglobin kurang dari 5 gram disebut anemia berat. Kemungkinan dasar penyebab anemia: 1. Kehilangan darah. Kehilangan darah dapat menyebabkan anemia karena pendarahan berlebihan, pembedahan, atau permasalahan dengan pembekuan darah. Kehilangan darah yang banyak karena menstruasi pada remaja atau perempuan juga dapat menyebabkan anemia. Semua faktor itu akan meningkatkan kebutuhan tubuh akan zat besi karena zat besi dibutuhkan untuk membuat sel darah merah baru. Yang kedua, produksi sel darah merah yang optimal. Ini terjadi saat sumsum tulang tidak dapat membentuk sel darah merah dalam jumlah cukup. Ini diakibatkan infeksi virus, paparan terhadap kimia beracun atau obat-obatan, antibiotik, anti kejang, atau obat kanker. Itulah tadi hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya sebagai moderator, apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menerang seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Adapun topik yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu penyakit anemia pada ibu hamil. Saya Sinta Nuria selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Rangkaian acara yang kita bahas pada diskusi hari ini yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat sesi penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara dengan melafazkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua memasuki fase selanjutnya yaitu memberikan pada pengajian untuk penyampaian hasil diskusinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saya akan memberikan sesi tanya jawab kepada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dipersilakan untuk teman-teman untuk menanyakan pertanyaannya dengan menyebut nama kelompok dan pertanyaannya masing-masing. Baiklah, terima kasih yang sudah bertanya. Izinkan sedikit waktu kami para penyaji materi untuk mencari jawaban dari pertanyaan kelompok Anda. Baiklah, itu saja jawaban dari kelompok ini. Jika teman-teman ada yang belum paham, silakan untuk bertanya lagi, dan teman-teman yang ingin menjanggal silakan. Selanjutnya adalah sesi penutup. Sebelumnya kami mohon maaf apabila kami menerima masih banyak kekurangan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.